Telah diketahui jika sepotong roti dibiarkan begitu saja hingga beberapa waktu yang lama akan menimbulkan bercak kehitaman di bagian permukaannya. Tahukah kamu apa bercak kehitaman itu? Ya, bercak kehitaman itu merupakan salah satu jenis mikroorganisme hidup. Dan kali ini, kita akan mempelajari salah satu jenis mikroorganisme tersebut, yang akan diulas lebih lanjut dalam pembahasan morfologi fungi, kapang, dan hamir. Berikut sasaran pembelajaran yang akan dicapai. Apa itu fungi? Fungi adalah organisme eukariotik yang memiliki spora, menyerap nutrisi atau heterotrofik, bereproduksi secara seksual dan aseksual, serta bersifat saprofit atau hidup pada jenazah makhluk hidup. Lalu, apa perbedaan antara fungi dan bakteri? Yang pertama, suhu optimal fungi yaitu 25 derajat Celcius, sedangkan suhu optimal bakteri yaitu 37 derajat Celcius. Yang kedua, pH fungi cenderung asam yaitu 5 hingga 7, sedangkan pH bakteri basah antara 7 hingga 8,5. Yang ketiga, pertumbuhan fungi relatif lebih lambat, sedangkan pertumbuhan bakteri relatif lebih cepat. Dan lama inkubasi fungi biasanya berkisar antara 3 kali 24 jam, sedangkan lama inkubasi bakteri sekitar 1 kali 24 jam. Adapun contoh media pertumbuhan yang biasa digunakan untuk menumbuhkan fungi yaitu PDA dan SDA, sedangkan media pertumbuhan bakteri yaitu NA, NB. Pembagian fungi secara umum. Yang pertama, makrofungi atau biasa disebut mushroom. Yang kedua, kapang atau mold. Baik mushroom atau mold, keduanya bersifat multiselular. Kapang atau mold ini memiliki talus atau badan dari jamur yang terdiri dari filamen. Selain itu, kapang juga terdiri dari hifa. Yang ketiga adalah hamir atau yeast. Hamir atau yeast ini bersifat uniselular dan memiliki koloni berbentuk mirip bakteri, namun sel bakterinya lebih besar daripada bakteri, serta tidak berfilamen dan berbentuk spherical. Kita akan membahas lebih lanjut mengenai kapang atau mold. Salah satu contoh dari kapang yaitu Aspergillus niger. Berikut penampakan Aspergillus niger dengan mata telanjang. Dan ini merupakan penampakan Aspergillus niger di bawah mikroskop. Kapang atau mold memiliki hifa yang terbagi menjadi dua, yaitu hifa vegetatif untuk menyerap nutrisi dan hifa aerial atau reproduksi yang tumbuh di permukaan medium dan berfungsi sebagai produksi spora. Selain itu, hifa yang membentuk massa filamen disebut miselium. Selanjutnya, pembagian hifa berdasarkan bentuknya terdiri dari hifa septat dan hifa non-septat. Hifa septat memiliki dinding penyekat seperti ini, sedangkan hifa non-septat tidak memiliki dinding penyekat. Hifa septat sendiri terbagi atas dua, yaitu hifa septat yang memiliki banyak nukleus yang disebut sebagai multinukleat, dan hifa septat yang memiliki satu nukleus atau uninukleat. Selanjutnya, kita akan membahas tentang hamir atau yeast. Berikut merupakan ciri-ciri dari hamir, yaitu bersifat uniselular, menyerap nutrisi lewat permukaan sel seperti halnya bakteri, bereproduksi secara aseksual, budding atau pertunasan, dan secara seksual, yaitu dengan pembentukan spora. Bud yang tidak terlepas sempurna dan membentuk sel rantai pendek disebut pseudohyphae. Berikut contoh hamir yaitu Saccharomyces cerevisiae dan Candida albicans, dan masih banyak lagi. Reproduksi fungi secara aseksual. Yang pertama, transfer fission, yaitu membentuk dua sel baru yang sama. Yang kedua, arthroconidia, yaitu sel berperilaku seperti spora akibat pemisahan dari septum. Yang ketiga, Chlamydospora, yaitu sel yang dikelilingi dinding tebal. Yang keempat, Sporangiospora, yang dimana spora di sini terbungkus dalam kantung. Yang kelima, Conidiospora, kantung itu lepas dan tidak melindungi spora lagi. Yang keenam, Blastospora, yaitu berbentuk seperti kuncup. Berbicara masalah fungi,
Apakah kalian tahu peristiwa dimorfisme? Fungi yang biasanya dapat menyebabkan penyakit pada manusia bersifat dimorfik atau mempunyai dua bentuk. Fungi yang dimorfik dapat berubah dari yeast atau hamir menjadi mold atau kapang, atau bentuk miselial pada lingkungan luar sebagai respon terhadap perubahan lingkungan, yaitu nutrisi, tekanan CO2, potensial oksidasi reduksi, dan temperatur. Dimorfisme pada fungi patogen berdasarkan temperatur, yaitu pada suhu 37 derajat Celcius, fungi berbentuk hamir, sedangkan pada suhu 25 derajat Celcius, fungi berbentuk kapang. Berikut beberapa fungi yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia. Yang pertama, Blastomyces dermatitidis, yaitu menyebabkan penyakit blastomikosis. Yang kedua, Candida albicans, yang dapat menyebabkan penyakit candidiasis atau thrush, seperti gambar ini, yang biasa disebut dengan sariawan, dan beberapa penyakit lainnya. Berikut kegunaan kapang dan hamir. Yang pertama, Aspergillus niger, digunakan untuk memproduksi asam sitrat untuk makanan dan minuman. Yang kedua, Aspergillus wenti, dalam pembuatan kecap. Yang ketiga, Saccharomyces cerevisiae, yang digunakan untuk pembuatan roti dan anggur, serta dapat dimodifikasi untuk memproduksi variasi protein, termasuk vaksin hepatitis B. Yang keempat, Taxomyces, yang menghasilkan taxol sebagai anti-kanker. Yang kelima, Penicillium chrysogenum, yang menghasilkan penisilin yang telah ditemukan oleh Alexander Fleming pada tahun 1928. Yang terakhir, Rhizopus oryzae, dalam pembuatan tempe. Berikut ini beberapa referensi yang kami gunakan. Baik, selanjutnya adalah skema kerja dari praktikum morfologi kapang dan kamir. Yang pertama adalah pembuatan suspensi biakan fungi. Jadi, suspensi biakan fungi ini dibuat dengan menggores biakan pada agar miring, di mana agar yang digunakan di sini adalah PDA atau potato dextrose agar. Selanjutnya, biakan yang telah dibuat diinkubasi selama 3 kali 24 jam pada suhu ruang. Lalu pada saat praktikum ditambahkan air steril kemudian dihomogenkan. Skema selanjutnya yaitu pengamatan makroskopik pada biakan. Pengamatan makroskopik ini terbagi menjadi dua, yaitu untuk kamir dan untuk kapang. Untuk kamir, metode yang digunakan adalah metode sebar. Jadi yang pertama dilakukan adalah memasukkan media PDA dan asam tartrat 10% ke dalam cawan Petri. Asam tartrat di sini berfungsi untuk memberikan suasana asam pada media, di mana fungi cenderung lebih menyukai lingkungan dengan suasana asam. Selanjutnya, pada cawan Petri yang berisi medium tadi dimasukkan 0,1 ml biakan fungi, kemudian disebarkan dengan menggunakan spreader. Lalu diinkubasi selama 3 kali 24 jam pada suhu ruang. Nah, selanjutnya adalah untuk kapang dengan menggunakan metode tuang. Jadi yang pertama, 1 ml biakan fungi dimasukkan ke dalam cawan Petri. Setelah itu ditambahkan medium PDA ditambah asam tartrat 10%, kemudian dihomogenkan dengan membentuk angka 8, lalu diinkubasi selama 3 kali 24 jam pada suhu ruang. Skema selanjutnya adalah pengamatan makroskopik pada sampel. Yang pertama, media PDA dan asam tartrat 10% dimasukkan ke dalam cawan Petri. Kemudian kita mengambil cotton swab, lalu membasahinya dengan air steril. Kemudian cotton swab yang tadi digunakan untuk mengambil fungi pada sampel. Kemudian fungi yang ada pada cotton swab tadi ditempatkan di tengah cawan Petri yang berisi medium. Kemudian cawan Petri ditutup dan diinkubasi pada suhu ruang selama 3 kali 24 jam. Penempelan fungi pada cawan Petri bisa dilihat pada gambar berikut. Nah, jadi di gambar ini terlihat
bahwa sampel ditempelkan di tengah-tengah medium yang ada pada cawan Petri. Baik, selanjutnya pengamatan mikroskop langsung. Yang pertama, objek gelas dibersihkan dengan menggunakan alkohol 70% untuk membersihkannya dari lemak ataupun dari kontaminan-kontaminan. Selanjutnya, biakan atau sampel ditempatkan di atas objek gelas, lalu ditambahkan pewarna, yaitu 1 tetes methylene blue ataupun lactophenol cotton blue atau LCB, di mana methylene blue digunakan untuk pewarnaan kamir, kemudian LCB digunakan untuk pewarnaan kapang. Kemudian objek gelas yang tadi ditutup dengan dek gelas, lalu diamati di bawah mikroskop dengan pembesaran 10, 40, dan 100 kali. Nah, untuk mengambil biakan yang tadi, yang untuk biakan kamir digunakan ose bulat, sedangkan untuk biakan kapang kita bisa menggunakan ose bulat ataupun pinset. Kemudian yang terakhir adalah pengamatan mikroskopik tidak langsung kapang. Jadi yang pertama kita harus mengambil objek gelas lalu dioleskan parafin yang telah dilelehkan dengan menggunakan sendok tanduk besi. Kemudian kita mengambil dek gelas lalu ditempatkan di atas objek gelas yang telah diolesi parafin tadi. Penggunaan parafin di sini sebenarnya untuk membuat rongga di antara objek gelas dan dek gelas. Nah, kemudian pada cawan Petri lain kita menginokulasikan 1 ml biakan. Lalu ditambahkan media PDA ditambah asam tartrat 10% ke dalam cawan Petri tersebut, lalu dihomogenkan. Setelah itu dipadatkan. Lalu setelah itu objek gelas yang tadi dimasukkan medium yang telah dipotong berbentuk balok yang telah dibuat sebelumnya, lalu ditutup menggunakan di celah antara objek gelas dan dek gelas. Setelah itu kita menyiapkan cawan Petri lain, di mana cawan Petri lain ini telah dimasukkan di dalamnya kertas saring yang telah dibasahi gliserol 10%, dimaksudkan untuk membuat suasana inkubasi lebih lembab, di mana fungi cenderung menyukai lingkungan yang lembab. Setelah itu ditambahkan batang V di atasnya. Batang V di sini bisa terbuat dari aluminium foil ataupun bahan yang lain. Kemudian objek gelas dan dek gelas yang di celahnya berisi balok medium tadi ditempatkan di atas batang V yang ada pada cawan Petri ini. Lalu kemudian diinkubasi selama 3 kali 24 jam pada suhu ruang. Dan yang terakhir, setelah diinkubasi, objek gelas yang tadi dikeluarkan dari inkubator, lalu diambil dek gelasnya, lalu kita menyiapkan di tempat lain kita menyiapkan objek gelas, lalu pada objek gelas tersebut kita menetesi methylene blue di atasnya, lalu dek gelas yang telah diinkubasi tadi diambil lalu ditempatkan di atas objek gelas yang telah ditetesi dengan methylene blue sebelumnya. Kemudian setelah itu diamati dengan mikroskop pada pembesaran 10 dan 40 kali, dan khusus untuk melihat sporanya dilakukan pembesaran 100 kali.